menambahkan konseling pelayanan kefarmasian mengenai penyakit asam urat pada usia lanjut dan diabetes pada ibu hamil. Silakan menyaksikan. Selamat datang di Apotek Indah Parma yang bisa saya bantu. Ini Mbak, saya mau menebus obat ini. Kebetulan di Rumah Sakit Sejahtera sedang kosong obatnya. Boleh saya lihat dulu resepnya, Pak? Iya, silakan. Periksa dari dokter Ilma ya, Bu? Iya. Oh, sebentar ya, saya siapkan dulu obatnya. Ibu dan Bapak bisa tunggu sebentar. Atas nama Nyonya Nina. Iya. Iya Mbak. Ini Pak, obatnya sudah saya siapkan. Harganya sebesar 50.000. Apakah Bapak setuju dengan harga obat yang segitu? Iya baik Mbak, saya tebus obatnya. Uangnya kasih ya Pak. Iya. Untuk cara penggunaan obatnya, apakah Bapak sudah paham? Belum Mbak, tadi belum dijelaskan sama dokter. Kebetulan di apotek kami sedang mengadakan konseling dengan apoteker. Apa Bapak bersedia konseling dengan apoteker kami? Boleh Mbak, baik. Mari saya antarkan. Assalamualaikum, permisi. Maaf Pak, ada pasien yang ingin konsultasi mengenai cara penggunaan obat. Apakah Bapak bersedia konseling dengan pasien tersebut? Boleh, silakan. Ini obatnya ya Pak. Oh, ini obatnya ya? Selamat masuk. Iya. Misi. Assalamualaikum Pak. Selamat siang Pak, Ibu. Kenalkan nama saya Ibnu Maulana, apoteker dari Apotek Indah Parma. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya dan istri saya baru saja pulang dari Rumah Sakit Sejahtera. Nah, menurut hasil pemeriksaan lab di sana, istri saya kadar asam uratnya tinggi Pak. Baik Pak, Bu. Ini obatnya obat yang tersedia di apotek kami. Kalau boleh tahu, keluhan ibunya apa ya Bu? Ini saya karena suka merasakan nyeri di pergelangan tangan, pergelangan kaki sama lutut, Pak. Oh, Bu, nyerinya bagian situ ya. Iya. Kalau boleh tahu juga, kegunaannya kita tahu sama dokternya? Tadi di sana sudah sih dikasih tahu, tapi untuk cara pakainya belum. Oh, kalau untuk cara pakainya belum. Baik Bu, apakah dokter sudah menjelaskan harapan setelah minum obat ini dan cara pemakaiannya? Belum. Belum, berarti cara pakainya belum, harapan setelah minum obatnya sudah ya? Iya sudah. Oke, berarti saya menjelaskan cara pakainya Ibu ya. Ini ada 3 obat yang diberikan sama dokternya. Yang pertama itu ada allopurinol, diminumnya sehari sekali ya Bu. Ini untuk radangnya 3 kali sehari. Dan ini untuk reda nyerinya Ibu ya, sehari sekali juga. Ini diminumnya malam atau pagi ya? Ini diminum malam hari jam 7 malam ya Bu. Oh iya. Ya, untuk selanjutnya ini 3 kali sehari, berarti dari pagi, siang, dan malam. Nah ini sama sehari sekali juga. Kalau lagi nyeri aja diminumnya. Oke. Setelah makan semua. Setelah makan semua Ibu. Sampai sini ada yang masih belum paham Ibu Bapak? Kalau untuk pantangan makanannya apa ya? Kalau boleh tahu, sebelumnya Ibu mau konsumsi makanan apa aja Ibu ya? Sering makan kacang, sama jeroan. Oh, sebelumnya makan konsumsi itu ya. Jadi gini Bu ya, untuk lain kali dijaga Ibu ya pola makannya, dipantang aja. Kita dikurangi saja, jangan terlalu sering. Ya Bu ya, konsumsi buah-buahannya ya kan. Pokoknya dipantau, dijaga pola makannya. Bapaknya juga nih, Iya. kasih tahu ibunya untuk pola makannya gimana, ibunya juga ya. Biar asam uratnya nggak tinggi lagi, itu aja. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah. Iya. Untuk cara pakainya bisa diulangi kembali biar makin jelas ibunya. Kalau yang ini cara pakainya 1 kali sehari, diminumnya malam hari Iya, ke betul. jam 7. Kalau yang ini 3 kali sehari untuk anti radangnya. Iya. Yang ini buat pereda nyeri, kalau diminum saat nyeri aja 2 kali sehari. Iya. Berarti Ibu Bapak sudah paham ya untuk cara pakainya. Iya. Intinya dijaga aja pola makannya. Bapak juga perhatiin ibunya untuk pola makannya, apa aja yang dianjurkan, apa aja yang dikurangi, seperti ya. Ada yang bisa dibantu lagi Ibu Bapak? Udah, Sudah, terima cukup. kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah mengunjungi apotek kami. Semoga sehat selalu. Iya. Atur nuhun. Sun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di apotek kami. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau nebus resep buat kakak saya. Oh baik, saya lihat dulu resepnya ya. Iya. Dengan Ibu Sinta ya? Iya, betul. Umur 26 tahun? Iya. Ibu biasanya sebelumnya di
dokter itu ya, Ibu Anissa. Iya, benar. Ibu ini obatnya saya cek dulu ya Bu. Silakan duduk Bu. Iya. Dengan Ibu Sinta. Iya, saya. Ibu ini obatnya. Namanya insulin Novomix Pen. Harganya 200.000 apa Ibu rebus? Ini Mbak saya tebus. Ini Mbak uangnya. Saya itu dulu uangnya Mbak. Iya. Uangnya pas. Ibu ini obatnya. Sebelumnya Ibu sudah menggunakan obat ini? Belum Mbak, kayaknya kakak saya belum pernah nyoba obat kayak gini. Oke, baik. Di apotek kami menyediakan layanan konseling. Apa Mbak bersedia? Boleh. Oke, baik. Saya antarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Ya, Bu, maaf. Ada pasien yang ingin konseling. Ini biasanya dengan obatnya. Oh iya, silakan masuk ya. Oke, baik. Saya Mbak Ibu, silakan masuk. Iya. Terima kasih. Dengan Ibu Sinta ya? Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi, saya apoteker yang sedang bertugas hari ini di Apotek Indah Farma. Saya mau cek kelengkapan resepnya dulu ya. Dengan Ibu Sinta, usia 26 tahun, dari Dokter Anissa, alamatnya di Jalan Babelan ya. Ibu tadi sudah dijelaskan apa saja oleh dokter? Tadi saya cuma dijelasin kalau obat ini tuh untuk penurun glukosa darah, Bu. Oh iya, glukosa darah ya. Iya. Sebelumnya cara penggunanya atau pemakaiannya Ibu sudah diberitahu oleh dokter? Sudah, tapi saya agak lupa, Bu. Baik, lupa ya. Ya, setelah itu hasil apa yang diharapkan oleh dokter setelah Ibu menggunakan obat ini? Dokter bilang ke saya, semoga kadar glukosa saya cepat normal, Bu. Semoga kembali normal lagi ya Bu ya, harapannya. Sebelumnya saya mohon maaf, Ibu ada gejala apa saja yang Ibu rasakan? Semasa hamil tuh saya ngerasanya ya Bu, mudah lelah, bawaannya haus terus Bu. Nah terus buang air kecil terus menerus. Nah terus nafsu makan saya juga bertambah. Kita kira itu gejalanya normal aja kayak orang hamil biasa, tapi setelah tadi cek ke dokter, kadar gula darahnya tinggi. Oh, sebelumnya sudah cek kadar gula darah juga ya? Kalau boleh tahu berapa besar kadar gula darahnya? Di atas 220 Bu. Oh, di atas 220 tinggi juga ya? Sebelumnya ada alergi obat untuk ibunya? Enggak, Mbak. Baik ya, tidak ada alergi obat. Dan untuk keluhan yang tadi Ibu ceritakan kepada saya, dan hasil labnya memang kadar gulanya tinggi untuk sebesar itu. Nah, dokter memberikan untuk Ibu terapi insulin dan mendapatkan Novomix. Nah, Novomix ini Ibu gunakan 3 kali sehari sebanyak 5 units. Digunakan pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Sebelumnya, apa Ibu sudah pernah menggunakan insulin pen? Belum Bu. Belum. Ya, baik. Saya akan coba peragakan ya. Pertama ini, Ibu harus sesuaikan suhu insulinnya dengan suhu tubuh Ibu. Caranya seperti apa? Ibu bisa menggosok-gosokkannya sehingga suhunya bisa mencapai seperti suhu tubuh Ibu. Kemudian Ibu bisa kocok dengan 3 kali kocok. Kemudian Ibu bisa buka. Karena ini kebetulan belum ada needle-nya, nanti dipinta ya sama asisten apotekernya untuk needle-nya. Nanti needle-nya Ibu masukkan ke dalam sini sampai bunyi klik. Setelah itu penutup needle-nya bisa langsung Ibu buka. Kemudian Ibu atur, di sini ada angka ya. Ibu atur sampai 1. Setelah udah 1, Ibu coba keluarkan. Setelah dikeluarkan, jika insulin bisa keluar melalui needle tersebut, Ibu bisa atur sebanyak dosis yang Ibu perlukan sesuai dengan yang diberikan oleh dokter. Karena Ibu dibutuhkannya 5, Ibu atur ke angka 5. Nah, kemudian Ibu bisa menyuntikkan ini di bagian berlemak seperti perut. Kan saya lagi hamil. Ya, bagian berlemak itu ada pada lengan juga dan juga dengan paha. Nah, pada bagian lengan, jika Ibu mau digunakan dengan lengan, pertama Ibu oleskan dengan kapas yang beralkohol. Kemudian Ibu suntikan secara tegak lurus dan tahan selama 10 detik. Beri jeda untuk obatnya masuk ke dalam aliran lemak Ibu. Kemudian Ibu cabut kembali dan Ibu oleskan kapas alkoholnya di tempat yang tadi Ibu suntik. Kemudian jarumnya Ibu tutup lagi dengan penutup jarum tadi, dan kemudian insulinnya bisa Ibu tutup kembali. Nah, setelah semua ini dilakukan,
Ini Ibu sudah bisa simpan di dalam suhu ruangan. Oh, berarti nggak usah disimpan di kulkas ya, Bu? Ya, tidak perlu. Oh iya. Baik, Ibu sudah mengerti bagaimana cara menggunakannya? Iya. Baik, kalau begitu saya boleh minta dijelaskan kembali oleh Ibu bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, ininya insulin pennya digosok-gosok dulu ya. Harus sesuai dengan suhu tubuh saya. Nah, kemudian bisa dikocok juga sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu tutupnya saya buka. Nah, terus saya pasang needle-nya sampai bunyi klik. Nah, terus di sini saya buka ya. Nah, pas itu saya atur ya sampai ke 1 dulu. Nah, terus saya pincet. Kalau insulinnya sudah keluar, saya atur sesuai dengan dosis yang diberikan dokter ya, Bu ya. Terus kapas yang sudah diberi alkohol saya oleskan ke lengan saya. Nah, terus saya suntikkan dengan suntikan tegak lurus ya, Bu ya, sebanyak 10 detik. Nah, setelah itu saya lepas dan terus tutup needle-nya saya tutup lagi. Terus insulinnya saya tutup dan saya simpan di suhu ruang. Ya, betul seperti itu. Insulin itu berfungsi untuk menurunkan kadar gula Ibu. Nah, dia nanti efek sampingnya di awal mungkin Ibu akan merasa lemas, pusing, jadi bisa diberikan semacam permen untuk membuat badannya tidak terlalu kaget akan pengurangan kadar gula darahnya. Sebelumnya saya mau bertanya mengenai apa Ibu pernah melakukan terapi diet dan olahraga? Belum, Bu. Saya semasa hamil bawaannya males terus. Kalau begitu terapi diet pernah melakukan? Belum juga. Nah, sebenarnya begini ya Bu ya, kalau pasien yang terkena DM itu khususnya yang sedang hamil memang disarankan untuk diet, terus harus berolahraga. Olahraga pun dia tidak harus yang berat-berat, dia cukup dengan aktivitas ringan sehari-hari seperti jalan-jalan, seperti itu. Oh, berarti kalau jalan-jalan pagi boleh ya, Bu ya? Boleh, itu kan termasuk juga aktivitas fisik. Oke, sebelumnya apakah Ibu sudah paham dengan penggunaan insulinnya? Iya, sudah. Ya, insulinnya boleh disimpan di dalam kotak obat. Ibu ada di rumah kotak obat? Iya, ada. Tolong dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Sudah jelas Bu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Baik, kalau Ibu sudah paham, ini ada kartu nama saya. Ibu bisa menghubungi saya jikalau nanti Ibu ada kesulitan mengenai pemakaian insulinnya atau Ibu mau menanyakan tentang hal lain yang bersangkutan dengan kesehatan Ibu. Silakan, jangan sungkan-sungkan. Ya, makasih, Bu. Ya, setelah itu terima kasih, semoga lekas sembuh. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.